Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai limit. Yang pertama yang akan saya bahas pada video kali ini tentang konsep limit dan sifat limit. Nah, kita masuk ke konsep limit. Apa sebenarnya limit itu? Jadi, kalau misalkan kalian membeli suatu barang, misalkan di sebuah swalayan harganya adalah 2.990 rupiah per pieces. Setelah membayar, kemudian kalian ditanya oleh teman, berapakah harganya? Kemungkinan kalian akan menjawab 3.000. Nah, kenapa 3.000? Karena kita sepakat bahwa 2.990 itu sangat dekat dengan 3.000. Tapi dia tidak sama dengan 3.000. Dan juga kita ketahui bahwa tidak ada uang yang beredar 90 rupiah. Jadi limit itu dekat, karena sangat dekat maka disamakan, tapi sebenarnya dia tidak sama. Contoh lain, misalkan kalian ditanya bilangan apa yang paling dekat dengan angka 1. Kemungkinan kita akan menjawab 0 atau 2. Nah, ini tidak salah, tapi 0 dengan 2 itu bukan bilangan yang paling dekat. Masih ada bilangan lain, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini yang paling dekat adalah dari kiri 0,75 dan dari kanan yang mendekati adalah 1,25. Tapi masih ada yang lebih dekat lagi. Jadi ini yang lebih dekat di sini adalah dari kiri 0,99 dan dari kanan 1,01. Nah, 0,99 ini dekat dengan 1 sehingga terkadang kita samakan dengan 1. Tapi dia tidak persis sama halnya dengan 1,01. Nah, apalagi jika bilangan-bilangan yang lebih dekat dari 1, contohnya 0,9999. Nah, ini terkadang dibulatkan menjadi 1, sama juga dengan 1,0001. Karena dekat dengan 1, maka terkadang dia dibulatkan dengan 1. Nah, masih di sini masih ada lagi bilangan-bilangan yang lebih dekat dari 1. Semakin dia mendekat, semakin selisihnya semakin sedikit. Jadi itu yang dikatakan limit di sini. Limit itu karena dekatnya dia disamakan, tapi sebenarnya dia tidak sama. Nah, syarat bahwa suatu bilangan ada limitnya, suatu fungsi ada limitnya jika memiliki kedekatan dari kiri dan dari kanan sama. Kayak seperti ini, 0,999 itu dekat dengan 1 dari kiri. Kemudian 1,0001 itu dekat dari 1 dari kanan. Jadi sama-sama dekat dengan 1. Konsep limitnya, misalkan f sebuah fungsi f elemen real yang memetakan bilangan real, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, limit X mendekati C sama dengan L. Nah, tadi itu 1 ya, misalkan L-nya sama dengan 1. Jika dan hanya jika, jadi syaratnya terpenuhi jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Atau secara matematis dituliskan seperti ini. Ada suatu bilangan mendekati x dari C dari kiri dan dari kanan sama-sama mendekati L. Ini minus dan plus, bukan dibaca pangkat ya, tapi jika minus berarti mendekati dari kiri, kalau positif dia mendekati dari kanan. Sebagai contoh,
Selidikilah apakah fungsi limit x mendekati 1 fx sama dengan x tambah 3, x elemen real mempunyai limit atau tidak. Jadi kita cek apakah ini memiliki limit atau tidak. Nah, syaratnya memiliki limit, nilainya ini dari kiri dan dari kanan harus sama. Seperti ini. Kan di sini x mendekati 1. Kita tulis di sini 1. Nah, bilangan yang mendekati 1 itu bilangan bulat, 0 dari kiri dan 2 dari kanan. Kita cari bilangan-bilangan di antaranya yang lebih dekat lagi. Kita dapat ini yang di atas, yang bagian hijau di atas. Kemudian fx. Jadi fx itu rumusnya adalah x ditambah 3. Jadi 0 ditambah 3 hasilnya 3. 0,1 ditambah 3, 3,1 sampai seterusnya. Kita lihat dari kiri. X mendekati 1 dari kiri. Dia 3,9999 mendekati dari kiri 4. Nah, dari kanan X mendekati 1 dari kanan juga 4,0001. Jadi 4,0001 ini kalau dibulatkan, karena dekatnya dengan 4 maka dia dibulatkan menjadi 4. Ini 3,9999 karena dekat dari 4, sangat dekat sehingga dia dibulatkan menjadi 4. Jadi sama-sama pendekatannya 4. Artinya dia memiliki limit, sama-sama limitnya mendekati 4. Jadi jika dituliskan limit x mendekati 1 dari kiri fx itu sama dengan 4, sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan fx sama-sama 4. Jadi memiliki limit. Selanjutnya yang kedua, sifat limit. Nah, di sini ada 7 sifat limit. Satu-satu akan kita bahas. Pertama, sifat 1, limit x mendekati 1 sama dengan 3. Nah, tadi ini x mendekati 1 artinya dia disamakan 1 tapi bukan 1. Jadi cari variabel x di sini, x-nya diganti menjadi 1. Tapi karena tidak ada x di sini maka tetap ditulis 3. Jadi kalau misalkan soalnya limit x mendekati 2t, maka jawabannya adalah t karena tidak ada x di sini. Kemudian nomor 2, limit x mendekati minus 2x, maka nilai x ini diganti menjadi minus 2. Kalau di sini 1 maka x-nya diganti menjadi 1. Kemudian sifat ketiga, caranya kita kasih keluar 3-nya dulu. Kemudian limit x mendekati 0, 2x ditambah 1. Kemudian 3, masukkan nilai x sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 3 kali 0, 2 dikali 0, 0, 0 tambah 1 sama dengan 1. Sama dengan 3. Apakah bisa langsung dimasukkan ke sini tanpa dikasih keluar 3-nya? Bisa ya. Jadi masukkan, misalkan ini kita masukkan 2 dikali 0, 0, 0 tambah 1, 1, 3 kali 1, 3. Jadi sama saja. Selanjutnya nomor 4. Nah, sifat keempat ini bisa kita pisah. Jadi kita ubah menjadi limit x mendekati 0, 3x dikurang 2. Karena di sini kurang maka ditulis kurang, kalau tambah maka ditulis tambah. Limit x mendekati 0, 4x ditambah 5. Masukkan nilai nolnya. 3 kali 0 dikurang 2
Kemudian ini 4 kali 0 ditambah 5. 3 kali 0, 0, 0 dikurang 2. Dikurang 4 kali 0, 0 tambah 5. 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Dikurang 0 tambah 5, positif 5. Jadi ini sama dengan 7. Tapi kalian juga bisa langsung masukkan nilai 0 ke X. 3 kali 0, 0. Dikurang 2. Kurang 4 kali 0, 0. Ditambah 5. Jadi sama ya. Kemudian sifat kelima, perkalian. Nah, ini perkalian. Kita bisa gunakan cara yang sama di sini. Yang membedakan adalah di sini kurang berubah menjadi kali. Jadi limit X mendekati minus 2, 3X dikurang 2 kali limit X mendekati minus 2, 4X ditambah 5. Masukkan nilai minus 2 nya, jadi 3 dikali minus 2 dikurang 2 kali 4 kali minus 2 ditambah 5 sama dengan 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6 kurang 2. 4 dikali minus 2 minus 8 tambah 5, maka didapat minus 6 dikurang 2 sama dengan minus 8. Minus 8 ditambah 5 sama dengan minus 3. Minus 8 dikali minus 3 sama dengan 24. Selanjutnya kita masuk ke bagian sifat ke-6, pembagian. Nah, untuk pembagian ini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Misalkan di atas fx, di bawah gx, maka gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu ketentuannya ya. Jika sama dengan 0, maka caranya difaktorkan atau kalau dia akar dirasionalkan. Jadi kita lanjut. Jadi ini bisa diubah menjadi limit X mendekati 1, 3X dikurang 2 per limit X mendekati 1, 4X ditambah 5. Masukkan nilai satunya ke X. 3 kali 1 dikurang 2 per 4 kali 1 ditambah 5. 3 kali 1 3, 3 dikurang 2 per 4 ditambah 5. 3 dikurang 2 sama dengan 1, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nomor 7. Nah, ini dua cara juga, bisa langsung. Tapi kalau berdasarkan sifatnya, kita buat seperti ini. Limit X mendekati 0, 2X ditambah 1. Nah, semuanya ini dipangkat 3 kan. Jadi masukkan nilai X sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 1 pangkat 3. Maka 2 kali 0, 0. 0 tambah 1 pangkat 3. Sama dengan 0 tambah 1, 1 ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Sekian video saya mengenai
konsep limit dan sifat-sifat limit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.